Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, di malam hari ini Kisah Musafir berada di Lampung Selatan. Kemarin di Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan nanti akan ke Lampung Tengah. Dan di depan kalian sudah ada Teh Maya. Teh Maya. Assalamualaikum Teh Maya. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Kisah apa sih yang mau Teh Maya bagikan ini? Penarikan uang gaib Tahun berapa Teh? di tahun 2023. Penarikan uang gaib di tahun 2023. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Jadi gini, waktu itu memang posisi saya lagi nggak ada kerja ya, karena aku juga punya baby, ya jadi belum kerja lah. Nah terus aku juga berkenalan sama orang.
Nama dukunnya siapa teh? Saya samarin aja ya, namanya Mas Yanto. Jadi akhirnya dari situ Ya dari situ akhirnya saya ikutlah sama yang bawa saya ini tadi kan. Setelah saya ketemuan di pantai, kok deket sih saya bilang gitu. Iya memang lokasinya di sini, biasa kita tuh di sini kumpulnya. Oh gitu. Nah setelah kita sampai di lokasi itu, di situ tuh udah ada perempuan satu, terus laki-laki dua, sama dukunnya ini. Nah yang perempuan itu tuh kayak agak sipek gitu kan sama saya. Ya kenapa ya kok tipis banget mukanya gitu kan. Nah setelah dari situ diobrolin dulu, dia bilang kamu mau jadi tim kami ya katanya gitu kan. Ya kerjanya kita bareng-bareng aja. Tapi saya mau ada yang saya tanya. Tanya apa mas? Kamu udah pernah belum sebelumnya ikut-ikut kayak gini? Nggak pernah saya bilang gitu kan. Saya baru pertama ini yang diajak. Terus setelah dari situ dia tanya lagi, kamu mau cek rata atau mau dibayar satu malam? Maksudnya gimana ya mas? Ya kata dia gini, kalau kamu mau dibayarnya satu malam, berapa kamu mintanya dalam satu malam kerjanya? Dia bilang gitu. Terus kalau cek rata itu gimana? Nah kalau cek rata kita hasil, supaya hasil 100 juta, kita bagi orang 5 berarti kan 20 deh. Kata saya kayaknya saya coba dulu deh yang cek rata, saya bilang gitu kan. Ya karena pikir saya gini, ya sudah deh sekalian saya masuk ini saya nggak tanggung gitu. Jadi ya udahlah mas, saya ikut kalian aja deh, saya bilang gitu kan. Saya coba dulu, nggak bisa coba-coba, kamu memang kalau memang mau ya benar-benar, dia bilang gitu, kapan nanti ada orang yang jemput kamu harus siap, dia bilang gitu. Apa kerjamu? Enggak, aku bilang aku nggak ada kerja, aku di rumah aja, memang lagi nggak kerja. Ya udahlah, pas dong buat gitu. Tanya lagi, itu tuh ada tumbalnya nggak sih gitu kayak gini? Nggak ada lah, ini mah aman, kita ngamen sama aja gitu. Ya banyak lah kejelasan dia di situ kan. Pokoknya dia nggak semalam nggak 2 malam gitu, dia bilang ya terus. Nah, setelah dari situ ya udah katanya ini berarti kan kalau kamu udah siap berarti kan saya kan udah jelas gimana yang harus saya bagikan gitu. Ya udah katanya kan, selamat bergabung ya, dia bilang itu kata si dukun ini, si Mas Yanto ini tadi kan. Ya udah deh gitu. Nah setelah dari itu bubarlah kita ini, udah istirahat aja dulu, ini kan udah jelas berarti kan kamu mau gitu kan. Ya udah nanti kita atur besok malam, kamu siap ya? Iya aku siap, nanti jemput aja lah kalau memang dia kita mau eksekusinya. Oke. Nah keesokan harinya, terus siang itu juga ditanya lagi kan sama yang bawa saya itu. Nah setelah dari situ, kalau kamu bisa nekat, kata dia kan, kalau kamu benar-benar mau uang kamu lebih nambah, ada apalah hajat kamu kalau seandainya itu terjadi, kata dia gitu. Kalau seandainya itu hasil, saya emang nggak minta muluk-muluk kok, yang penting gimana kerja capeknya saya terbayar. Ya setiap ngajar itu berarti kan saya punya tujuan baik gitu. Iya katanya, tapi dengan catatan kita nggak boleh hati kita tuh jelek, nggak boleh hati kita itu kotor. Dia bilang maaf yang ngomong lah kalau sama hasil. Oh iya ya, aku nanti mau beli ini deh, enggak, nanti dulu kalau ada tuh tujuannya tuh niatnya baik dulu gitu. Jadi anggaplah berarti ini kan ngajarnya Teh Naya nih gitu kan. Berarti Teh Naya nih yang masuk karena Teh Naya baru gitu kan. Karena yang sudah ikut itu tuh hasil tapi belum pernah kemakan gitu. Jadi hasilnya sama aja zong gitu. Jadi si badan itu dia bilang merasa seperti lelah gitu. Ya kira-kira tapi saya mampu
teman kita ada yang nggak suka sama kita, tetap kita bakal ini buyar. Hmm. Gitu ya. Iya. Ya itu mah gimana tim kita orang kan bisa bilang. Kalau dengan niat dan tujuan saya lurus aja, ternyata di sebelah kanan kiri saya yang ternyata ada yang busuk, dia nyapein saya dong kalau kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan juga nanti kita rembukin lagi, kita pelajari lagi, dia bilang gitu. Nah setelah dari situ siang itu kan dia udah temuin saya dan lagi ngasih masukan ke saya gitu kan. Terus sampai saya ngomong, ya Allah, mudah-mudahan dengan niat baik saya, hajat saya, ya mudah-mudahan terkabul. Saya nggak muluk-muluk kok. Ya saya cuma ngomong kayak gitu aja sih ya. Ya udah Nong, mudah-mudahan kamu hasil. Nah malam nanti kita kumpul, ya nanti kita jemput aja kalau kamu siap aja. Tapi ingat, jangan ada bawa uang 1.000 rupiah pun. Jangan ada bawa uang 1.000 rupiah pun ya, di dompet, di HP, semua itu semua kalau bisa diperiksain dulu sebelum kita eksekusi, dia bilang gitu. Iya deh, dia bilang. Ya udah, nah jam 10 dia datang. Gimana Nong, udah siap? Nah, siap lah. Nah setelah di situ coba dicek dulu dompetnya, dicek dulu sama kita itu Pak, terus dibuka lagi sarung HP itu kan. Jadi selip-selipan di dompet itu sama kalau ada duit gitu kan. Ya udah gitu, aman. Aman. Nggak ada selip uang, nggak ada. Nah kalau lagi pas berangkat itu aman gitu. Aman. Nggak ada uang itu. Nah setelah kita kumpul datang di lokasinya yang di laut itu, kok eksekusinya harus di laut ya, saya bilang gitu kan. Iya nggak juga sih, kita kan cari aman aja, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, ya namanya saya masih belum paham, jadi ya saya nurutin aja gitu kan. Terus nah si ceweknya nggak tahu siapa, saya nggak tahu ya, intinya ya saya inisialkan aja, bukan inisial, saya samarkan aja deh gitu ya, namanya Dea gitu kan. Terus itu kita sempat ngobrol juga, emang lu beneran lu berpikir kayak gini gitu, emang lu yakin, dia bilang gitu. Ya kalau dibilang yakin, namanya segala sesuatu kita harus yakin kan. Terus dia bilang, iya gua aja capek, dia bilang, nggak pernah hasil, dia bilang gitu, kata si Mbak itu. Ya mungkin belum rezeki kan, saya bilang. Oh memang banyak peraturan juga, saya bilang, kan memang banyak peraturan juga, jadi ya harus kita ingetin aja. Ya udahlah, kata mudah-mudahan aja, berarti ini kan hajatnya kami, lo mau bilang, nggak mudah-mudahan ya hasil lah. Iya, mudah-mudahan ya kita saling support aja, saya bilang gitu. Oh saya juga nggak mungkin saya makan sendiri kalau begitu hasil, kan udah jelas kita bakal cek rata gitu. Jadi jangan sampai ada yang hatinya jelek ya, saya bilang gitu kan. Saya udah ngomong kayak gitu tuh sama si Mbak. Udahlah, mulai di situ nggak ada yang bawa uang kan, nggak ada kok. Tadi si Nong udah dicek, nggak ada nih, nggak ada rokok ya, rokok ada Mas, katanya, kata dia orang. Ya udah. Nah setelah dari situ, mana kau ini, katanya apa, daun plastik tadi, dia bilang gitu. Pas saya ngeliat, kok kayak kenal ya, saya bilang. Ini mah kan kayak ponakan gua. Nah ternyata saya ketemu lah sama paman saya di situ. Saya bilang, loh kok enggak di sini? Ya lo ngapain di sini? Ya kayak gini. Oh ya mata terus jejong baik. Nah kayak gitu. Oh ya wes deh. Mudah-mudahan hasil ya Nong. Nah, setelah dia ketemu di situ, terus si Dek tadi ngeluarin kantong pesek tadi kan, rupanya yang ditanyain sama si dukun itu, buka katanya, dibuka kan, setelah dibuka itu saya kira apa, ternyata daun, beneran itu daun gitu. Coba kamu lihat itu daun kok uang gitu. Saya lihat lah
kan gitu ya. Ternyata memang beneran asli daun kelengkeng, daun kelengkeng semua isinya, kresek gede loh gitu kan. Terus saya juga sempat tanda tanya, apa iya sih gitu kan, kamu yakin nggak katanya kalau daun ini bakal jadi uang? Jangan ragu jawabnya, yakin lah saya bilang gitu kan. Ya udah yakin. Jadi kayak memang nggak boleh setengah-setengah gitu ikut-ikutnya gitu kan. Makanya saya berusaha untuk meyakinkan diri aja gitu, yakin hasil selalu aja kayak gitu. Nah setelah dibuka di situ dibagi dua, bukan dibagi dua dulu. Jadi satu baskom itu, satu baskom gede, si daun kelengkeng itu dimasukin ke situ, terus dikasihlah air dari laut itu kan, ditutup sama sejadah, terus ditutup kobok-kobok gitu sama si dukunnya. Ya saya sih jojong aja ya, saya cuma ngeliatin aja, paling saya nurut apa yang dia perintahin aja gitu. Ya udah setelah di ngobok-ngobok gitu sama dia itu kan, coba kamu ambil terus dibagi dua, santai aja katanya dia bilang. Ya. Nah jadi ditutupin, tetap ditutup, kita tuh nggak boleh ngelihat pas ditutup itu kan sama si sejadah itu. Kita ambil sedikit ya kan, ya sedikit si Dea itu pun juga sama gitu, karena yang kerja itu yang perempuan, yang laki-laki itu cuma bagian ngawasin aja gitu. Ambillah kita tuh ambil sedikit di baskom itu kita pindahin sampai bener-bener yang di baskom itu nggak ada. Nanti ditutup lagi sama dia. Jadi baskom yang mana nih yang hasil gitu, hatinya bagus yang mana ini yang hasil. Nah itu, nah setelah ditutup di situ dijadiinlah yang punya saya ini. Nah ditutup, ambillah kata dia kan, ambillah katanya, masuk tangan kamu ke baskom. Saya ambil, apa itu kata dia kan, coba kamu remas katanya kan. Saya remas lah si daun ini tadi kan ke baskom. coba yang kamu Dea katanya kan, dibuka lah sama si Dea itu sama ya kan. Ya punya dia tuh jadi, tapi 2000-an, yang punya saya tuh jadi gitu. Hasilnya Itu ya itu 150, 20, 5.000, 2.000. Nah setelah dia si dukun Yanto-nya ini tadi yang ngambil yang punya saya tuh, dia bilang gini lah, dia ambil, terus dia ngomong, hai iki ki aneh sing gawa duit iki. Nah gitu, enggak gitu. Emang bawa tah? Enggak bawa gitu. Ih coba diperiksa diperiksain si mbak itu juga, si Dea itu diperiksain juga, dompetnya semua deh diperiksain. Ternyata yang ada itu masih di kantong saya gitu, uang itu. Jadi uang itu tuh sama yang di dompet saya ini tadi, jadinya gitu, daun kelengkeng ini. Kok sama ya, saya bilang gitu. Nah ini berarti kamu yang bawa, kok bisa sih kata dia kan, bukannya udah kamu cek? Aku tadi berangkat udah aku cek kok sama si Mamang tadi, saya bilang gitu kan, kok ada ya, lupa mungkin kamu tuh. Ya udahlah, jadi gimana? Nah jadi karena lumayan adanya ini, kamu katanya punya si Dea ini cuma 2.000-an katanya, berarti yang hasil kan ada di kamu. Udah katanya, yang ini pegang dulu nih yang uang recehnya, nggak ada yang bawa uang kan, udah katanya, ini kecolongan nih katanya si Enong mah katanya gitu. Ya udah, jadi setelah itu dijadiin sama dia ini si uang ini, dia dari baskom saya dijadiin, setelah dijadiin ya bener-bener emang jadi uang gitu. Udah tutup dulu ceritanya, dia bilang gitu, tutup dulu ya kata dia kan. Nah ini untuk diambil uang itu dibagi kan, nggak dibagi, dihitung dulu sama dia dapat berapa. Ya lumayan, ada dapat 1 juta lebih sama yang kebawa keselip sama punya saya itu yang jadinya gitu kan. Salah 1 jutaan itu dari daun kelengkeng. Ya udah katanya, beli rokok dulu, beli makan dulu, beli minum dulu katanya kan, belum ada
daun loh kok bisa jadi uang gitu. Hmm. Ya aku kan nggak nyari, ya memang aku punya sendiri dia bilang. Iyalah kata si mbak itu, ya mah apa ya nggak bisa, bisa semua kok katanya kan. Hmm. Emang ya tambah iya, dia mah bisa semua, dari bako dia bisa, dari rokok Samsung kuning itu kalau kepepet aja dikremes-kremes sama dia saya dapat uang. Kalau saya lagi butuh saya minta uang tuh mama, oh jangan lupa mas katanya. 1 juta ya kasih, dapat dari 1 juta cuman dari bako. Oh kok ada ya mbak, saya bilang kok bisa ya mbak, iya ada tapi nyata kan dia bilang. Iya ya katanya. Nah dari situ dia bilang ini untuk percobaan aja dulu katanya kan, untuk belajar hari ini. Nah ini besok malam kita nih tiap malam loh dia bilang gitu, kamu siap nggak badannya? Siap saya bilang. Nah ini kan untuk percobaan untuk 1 malam ini ya, katanya biar kamu ngeliat loh kalau kerjanya seperti ini. Nah nanti besok malam, nggak besok malam sih dia bilang, nanti saya besok siang mungkin saya ada yang mau saya omongin dia bilang. Apa tuh mas? Ya nanti kita kumpul ya dia bilang, kumpul supaya tetap balik lagi nih ke laut ini gitu loh, ke laut lagi. Panas loh saya bilang, itu siang loh jam segini saya bilang kan, saya kok nggak pernah keluar siang kan. Ya nggak apa-apa sih nong, manja bener katanya kan. Ya ya udahlah saya turutin aja kan, sekitaran jam 1 habis dohor tuh saya turun ke bawa motor kan, terus saya ketemu sama dia itu di situ. Ternyata di situ pun juga sudah ada si Mbak Dea ini. Dia orang tuh selalu datang lebih awal tuh mereka berdua gitu. Kalau saya tuh selalu datangnya belakangan terus. Nah, setelah dari situ ya bawa uang enggak saya gitu. Iya bener nggak bawa uang enggak. Ya udah katanya kan, berarti kan inget kata dia, berarti kan teliti, jangan kayak semalam bawa lagi kata dia. Oh iya enggak saya gitu. Nah sini nong sini katanya. Apa kamu ngelihat nggak katanya, itu ada cangkir, tapi yang saya lihat memang itu cangkir itu lawan arus loh gitu, tapi dia nggak minggir, tetap dia posisinya di situ aja. Terus saya tanya sama Mbak Dea, Mbak, lu dari tadi ngeliatin cangkir itu? Iya, dari kita datang posisinya tetap kayak gitu dia bilang. Emang lu datang jam berapa tadi? Ya, gue mah datang jam 11-an tadi, baru jam 10 dulu dia bilang, udah dijemput kok sama Mamas kata si Mbak tadi, kata si Mbak Dea. Kenapa emang mas cangkirnya? Ya kalau saya lihat dari cangkir itu namanya lawan arus, seharusnya dia ke sana terombang ambing kan gitu. Ini kan cuma goyang-goyangnya di situ aja. Nah di cangkir itu warnanya warna ungu. Ada yang aneh nggak kata si Mbak Dea? Ada ya. Saya bilang kok di situ aja sih, apa ada batunya kali saya gituin kan. Ih nggak ada ya katanya, kalau memang ada batunya mah ya mungkin ya nggak ketahan lah saya bilang. Iyalah. Nah ini gua coba kan ngobrol kata Mas Erwin. Sekarang kayak gini aja, nah ini sarung katanya kan, nanti tak bikin tali panjang, tapi kamu kalau bisa gimana caranya pancing si cangkir ini masuk ke dalam sarung. Nah sedangkan yang saya lempar ini kan lawan arus. Waduh anginnya kenceng loh mas kesini katanya. Komen aja katanya kan. Ya nggak apa-apa lah kan namanya komen. Ya udah katanya kamu turutin aja. Nah, bisa nggak ya aku, saya bilang gitu kan. Bisa nggak ya? Saya udahlah yakin aja deh gitu kan. Saya akhirnya dibikin tali panjang terus si sarung itu. Nah kamu berdiri di batu-batu itu kan posisi si cangkir itu di tengah. Gimana caranya kamu harus bisa nutup cangkir itu sama sarung. Jadi saya tuh berdiri itu panasnya matahari ya ampun panas banget, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa saya berdiri lah di batu-batu itu, terus saya berusaha untuk nutup
tutupin si cangkir ini pakai sarung. Sekali, dua kali saya tutupin itu lawan arus terus. Dikit lagi, selalu aja kayak gitu. Ini apa saya kuntel kan, si sarung itu saya kuntel, saya akalin sendiri, saya lempar, ketutup lah sarung, cangkir ini setelah ketutup, langsung ditarik sama si dukun ini, langsung ditarik kan sama dia, tarik. Wah hebat gue ndok, katanya. Emang apa isinya mas, saya gitu lah. Wah katanya jadi nih, katanya gitu ngomongnya. Seneng amat ya, saya bilang gitu ya. Ya udah deh, alhamdulillah berarti berhasil, bilang gitu. Terus si Pe bener tuh, si mbak itu kan saya ngobrol sama si dukun ini tadi, senyumnya si Pe lah, nggak suka gitu loh kayaknya. Terus saya tanya, mbak berhasil loh mbak, saya tanya gitu kan. Dia bilang, oh iya ya katanya, syukurlah kata dia kan. Nah setelah diambil itu sarung, dia peras kita orang berdua, saya ujung dia ujung ya kan, jadi si cangkir ini di tengah-tengah sarung itu. Terus kita peras, dia meras di ujung sana, saya di ujung sini, saya peras sampai kering. Nah sampai kering itu, ini jangan ada yang ngebuka ya katanya, jangan ada yang ngebuka sampai malam, kita lanjutin lagi, dia bilang. Jadi si sarung itu tuh digantung kayaknya sama dia itu, digantung sampai benar-benar kering. Nah setelah dari situ dia ngambil daun apa nggak tahu, terus setelah dia makan daun itu, jadilah uang 300.000 satu lembar yang dia makan. Ngapa tuh mas? Aus aku, kata dia kan, nggak makan aku dari rumah, aku lapar, dia bilang. Dia jadiin lah dari daun itu tadi, keluar lah itu uang. Ini bisa kan ya, kata saya, kepepet bisa dapat duit mas. Yo alhamdulillah, kata dia. Yaudah nih katanya ada uang 300.000, dia bilang gitu. Makan apa? Aku udah makan kok, saya bilang gitu kan. Ya udah berarti kamu uangnya, kata dia. Ya udah mau minum apa? Alah basing, saya gitu kan. Keluarlah dia itu bawa motor, beli gorengan, beli aqua ya kan. Saya sama si Mbak Dea itu berdua nungguin itu sarung tuh. Terus dia bilang, Mbak emang kamu pernah ikut sama si mama sini, dia bilang apa hasil kamu, saya tanya gitu. Dia ngomong, aku tuh bukan gak hasil loh, kata dia gitu. Aku tuh hasil sama dia banyak loh gitu sebenarnya gitu ya. Cuman ada aja di kelompok kita itu yang julid hatinya, yang serik hatinya, yang serakah dengan ucapannya. Apa mbak? Saya bilang, kan kita tuh pantang loh kita ngomong-ngomong. Oh sedikit deh si Dea nih dapatnya nih, gimana lah katanya kan gitu. Nah itu kan di situ aja kan kita udah ceneh, dia bilang gitu kan. Saya capek loh, saya bilang gitu. Sedangkan mereka itu nuntut gitu loh. Kan kita, kan saya yang kerja, mereka tuh hanya nunggu aja gitu. Nunggu aja cuma banyak ngomong, dia bilang kayak gitu. Saya kesel deh. Ya udahlah mbak, namanya beda kepala ya, beda isi otak mungkin ya, saya bilang gitu kan. Udahlah sabar aja mbak, tujuan aku baik, saya bilang gitu. Karena saya tahu nih kita sesama perempuan ya, dari gerak-gerik bahasa tubuh dia, mata dia, suka nggak sukanya saya tahu gitu. Makanya saya obrolin lah sama mbak, saya mau punya tujuannya, fokus dengan saya tujuan, nggak ada yang ngomongnya yang mau aneh-aneh, saya bilang kayak gitu kan. Saya kerja apa yang masih abang suruh, saya bilang gitu. Jadi ya mohon kerjasamanya aja, saya bilang gitu. Toh kalau hasil kan saya nggak makan sendiri gitu. Iya, dia bilang iya sih, kata dia, nggak apa-apa, kata dia gitu. Namanya juga bojong buang gitu sih mbak Jam. Iya ya mbak, ya namanya suami orang semua lah yang di sini, saya gituin kan. Ya tapi kalau ini beda, ini mah spesial gitu. Oh ya udahlah, saya nggak banyak cerita kan, nggak banyak tanya juga, saya cuma ngejelasin apa dengan tujuan saya aja.
nggak pada minumin aja nih air laut katanya biar kering. Dia bilang gitu. Gila aja sih mas, saya bilang gitu, air asin loh suruh diminum, bisa gitu. Kalau mau ya air garam gitu kan. Kayak di situ. Ya udahlah makan dulu nih kata dia. Jadi ini kamu kan tadi nggak mau makan kata dia kan, tak sisain kata dia, bilang buat kamu bagi minyak kata dia. Iya mas, gimana katanya si sarung ini katanya ada goyang-goyang, saya bilang sih goyang-goyangnya ya angin tadi. Tapi emang agak-agak gimana ya, saya kok siang kok hawanya merinding kayak gitu kan. Itu tuh selalu merinding aja di situ tuh. Setiap kali saya kumpul bareng gitu, saya tuh kayak ngerasa apa sih gitu kan. Nah pas malam itu dia bilang, oh siang itu dia bilang ya udah katanya, ini nanti kita malam sekitaran jam 11 kita turun lagi, ketemunya di sini dia bilang gitu. Nanti kamu jangan bawa motor sendiri ya Nong, saya sama siapa, ya udahlah kan nanti dia tak suruh katanya kayak jemput kamu tuh, dia bilang siap aja, ya udah nanti aku pulang dari sini tak isi dulu ya mas minyaknya ya. Jadi saya tinggal lah, saya pulang sendirian itu di laut. Itu kan bukan asal di laut aja loh, bukan kayak laut tempat wisata gitu, bukan. Karena yang saya datangi itu rumputnya tinggi-tinggi, pohonnya gede-gede, semak-semak tinggi. Ya kan saya mikir parnonya, anjing gue takut ada ular gitu. Nah saya mikirnya di situ, tapi takut loh mas, saya pulangnya kayak mana? Dia nggak apa-apa. Nah sebelah sana itu kan sampahan semua, sampahan tinggi-tinggi gitu. Takut lah sebenarnya saya itu ya. Cuman karena saya punya nekat, jadi udah saya jalan aja. Nah setelah jalan itu namanya kumpul lagi. Nah kumpul lagi, udah siap semua, udah kumpul semuanya. Udah kumpul, nyatanya kamu tuh harus bawa ini kata dia kan, apa sih, sarung. Ya saya ingat, tapi saya bawa ya, siang itu emang udah dikasih tahu suruh bawa sarung, bawa salin kata dia kan. Ya udahlah aku siapin aja tuh. Setelah kumpul, gimana Nong yang udah disiapinnya? Katanya aman, dua salinannya ada gitu kan. Mbak kamu bawa kata dia kan. Siap mbak, siap. Nah jadi si cowok 3 itu tuh cuman untuk ngawal kita aja gitu. Yang kerja itu yang perempuan ini. Nah itu setelah di situ tuh dia ngomong, kamu nanti buka baju ya, jangan ada yang pakai daleman. Kenapa? Ya jangan, nanti kita mau ngelihat hasil dari si cangkir ini apa isinya gitu kan. Kamu nanti dibuka semua, nanti kamu turun di laut itu kata dia kan. Nanti kamu berendam di situ. Kamu juga sama, saya tugasnya seperti itu. Jadi yang laki-laki itu di belakang kita itu jauh gitu. Di belakang kita tuh jauh, kita yang turun di laut ini gitu loh, malam loh gitu kan. Sekitar jam 1 lah kita mulai. Pas memang udah sepi-sepinya, jam 1 turun, dia bilang udah buka aja semua, dibuka lah kan sama kita baju. Udah cuma tinggal pakai, udah turun ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa gitu loh. Ya maafin ngomong lah, ya namanya cewek banyak bawaan kan gitu. Jadi ya jalan aja, bahkan mereka pun nggak ngelihat ke kita gitu loh. Setelah kita turun berendam di laut itu, di orang itu pada suil gitu loh, kayak suil mancing kayak burung gitu. Nah di situ terus kata mas satu, jangan ada yang noleh ke belakang ya, oke, fokus aja ke depan, jangan ada yang kanan kiri, udah fokus aja ke depan, dia bilang, jangan noleh ke belakang. Iya udah, ya namanya kita berendam di situ, yang namanya hawa takut itu parno tuh. Iya gitu kan. Jadi yang saya lihat itu kayak kayu apa tuh, buaya gitu kan. Buaya apa ya gitu kan. Jadi rasa takutnya tuh bener-bener takut gitu kan di situ. Waduh nggak pakai baju kan gitu berendam di laut nih. Saya tuh udah pikirannya, udah kemana-mana, takut banget saya tuh kan.
Nah setelah di situ tuh ya dia bilang fokus aja ya katanya, fokus aja. Nah dikasihin lah ini si daun, bukan si daun, si apa, sarung. Nah sarung itu dikasihin sama kita, dikasihnya ke saya, dikasihin ke saya, terus dibasahin. Setelah dibasahin itu, dibasahin, diangkat lah. Udah ya kata dia bilang, udah ya ngangkat ya kata dia. Berendam kita cuma 1 jam di situ. Udah ya ngangkat ya dia bilang. Nah setelah ngangkat itu kita ke laut, ya masih kita duduk ke tempat yang tadi kita duduk. Di situ mereka kumpul semua. Terus dia bilang, yuk Nong kita peres lagi sarung ini. Apa ini katanya kan? Ya udah deh, ayo ayo. Saya udah pakai anduk aja itu, kita pakai anduk ya. Saya peres cangkir ini, taunya isinya tangan kamu ngambil ya katanya gitu, kamu ambil ya katanya. Saya ambil lah, saya raba lah si sarung ini, saya ambil. Di situ ada uang. Apa ini ya mas, keluarin aja katanya kan. Terus yang laki-laki ini pada sibuk, hasil ini si Nong ini hasil ini, dia bilang gitu kan, dengan yakinnya mereka itu yakin lah gitu. Cuma kan hasil, iya hasil saya gitu kan. Saya ambil lah si sarung ini kan, saya raba, isinya uang terus sama minyak. Nah minyak itu minyaknya kecil segini, terus diambil lah. Gue hebat gue ya katanya, aku loh kata dia udah berapa kali di sini, dia bilang kan gua di sini saya nggak dapat minyak, padahal yang saya pengen saya minyak, dia bilang gitu kan. Kalau emas ya nggak, yo udah berapa dia bilang gitu kan. Nah ini minyak ini dapatnya, dia bilang gitu kan. Oh apa mas, itu minyak apa, adalah dia sebutin, saya lupa lah. Terus dia bilang, ini kalau di toko-toko mahal, dia bilang gitu. Nong saya mau tanya, kamu masih mau ngelanjutin apa mau stop di sini kata dia kan. Loh kok gitu nanyanya? Ya katanya, ya nggak apa-apa, saya kan cuma tanya. Coba saya tanya nih katanya, kamu pilih ya, dia bilang gitu. Kamu pilih minyak ini apa kamu pilih uang cash 15 juta, dia bilang gitu. Ya aku mikir ya, kok aku dikasih pilihannya kayak gitu, ya berarti kan gede hasil minyak ini dong, saya gituin kan. Ya sempat mikir di situ kan, kalau cash 15 juta gimana, ya berarti kamu dibayar, kamu cuma dibayar, dia bilang gitu, bukan rata, dia bilang gitu. Kalau 15 juta cash ada, kalau kamu mau minyak lanjut, dia bilang gitu. Ya karena saya penasaran kan, ya kalau bisa ya hasil lah kan, dengan tujuan saya kan gitu, dia bilang. Ya, jadi mau pilih yang mana? Ya aku mau pilih minyak aja mas. Ya udah kata dia, minyak ya, dia bilang gitu. Deal ya Nong kata dia kan gitu, dia cepat tangan saya, deal ya katanya, kamu pilih minyak katanya kan. Ya berarti ini hajatnya kamu, dia bilang gitu. Ya udah, semoga hasil nanti katanya ke depannya, dia bilang gitu. Iya mas. Nah, setelah ini saya minta kamu pulang jangan pakai daleman lagi. Maksudnya ya boleh, maksud kamu pakai, kan kamu kesini pakai celana panjang, kan pakai jaket gitu kan. Ya maksudnya daleman kamu jangan pakai, sini ya kamu jangan pakai ya, dia bilang gitu. Jadi si minyak ini, saya bawa minyak ini itu ada kain hitam panjang banget dah. Saya sempat tanya, takut apa sih gitu, itu ular bukan sih mas, dia bilang gitu kan. Wah dia bukan, dia bilang gitu. Lu mau parnoan aja ya, takut saya gitu kan. Saya tuh takut tuh di situ tuh, di sini saya tuh udah ngerasain aneh saya gitu kan. Saya tuh udah merinding kayak gitu ngeliat, tadi mau berangkat ke sini aja saya disepak ular gede, saya bilang gitu kan. Ini masa saya harus bawa lagi, udah jangan komen, dia bilang gitu kan. Nah ini si kain panjang ini minyaknya
minyak tak taruh sini. Nah jadi sama dia itu digulung. Nah digulung-gulung sama dia itu di minyak itu harus kena di payudara, harus kena di dada ya kamu naruhnya, dia bilang gitu kan. Jadi saya pakaiin sendiri kan, dibantulah sama si mbak kan, dia ngiketnya, diiket di tali belakang. Jadi si minyak itu kenanya di dada gitu. Nah sempat takut kan, kamu berani nggak jalan sendiri dari sini, kamu keluar, dia bilang gitu. Kita tunggu di depan, dia bilang gitu, kita tunggu di jalan. Gila ya mas, masa sih saya sendirian bawa kayak gini, saya takut loh mas, saya bilang gitu kan. Saya ceritain lah yang tadi saya mau kesini aja saya disekap ular gede loh, saya bilang. Cuman karena saya bisa, karena si mamang tadi bisa lewatnya aja saya gituin kan. Kalau nggak tuh apa kelindes kan, pasti lah kelindes sama motor kayak gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa nih yang saya bawa ini bukan minyak loh mas, bukan tali loh mas, saya bilang gitu. Apa ya kamu rasa ular ya, saya bilang gitu. Ular ya? Enggak bukan, udah lah itu cuma halusinasi kamu aja, kata dia. Ya tapi saya tuh memang rasa saya yang saya di dada saya ini itu memang minyak, tapi yang tali hitam ini gitu yang saya ngerasa itu ular gitu loh, itu tuh ular gitu loh yang saya rasa gitu loh. Kayak uget ya, saya bilang gitu. Enggak, katanya perasaan kamu aja. Terus si Mbak Dea ini dia bilang yakin aja, kata dia kan, sebab yang namanya kita hawa takut itu ada gitu. Tapi ini mah takut banget loh mbak, saya bilang perasaan kayak hidup loh mbak, saya gitu kan. Takut banget deh, lu merinding sekujur badan dan semua, saya bilang gitu ya, sampai ke kulit kepala. Ini namanya merinding tuh beneran berdiri gitu loh. Saya ngerasainnya tuh mistis banget gitu loh. Ya yakin aja. Terus gimana kata Mas Yanto nya, katanya kamu berani nggak jalan dari sini keluar? Ya saya noleh dong, noleh kanan kiri ya kan. Ya ampun, ini kan pohon gede-gede semua, semak-semak tinggi, saya bilang gitu kan. Dan ujung sana kan sapaan semua. Terus kayak mana saya kalau jalan sendiri, masa aku nggak didampingi toh, saya bilang gitu kan. Jadi dia bilang ya udah nanti saya ngawal dari belakang, tapi saya dari belakang ya, dia bilang gitu. Kamu tetap jalan aja, fokus ke depan, pakai senter HP, kata dia gitu. Jadi mereka itu udah ninggalin kita orang berdua nih, dia orang udah pada nunggu di pinggir jalan, saya masih di tengah hutan di belakang gitu. Ya ampun kayak mana ya. Udah nong, katanya jalan lah ke saya ini kan. Terus aku noleh ke belakang, jangan noleh-noleh, kata dia, jalan aja fokus ke depan, dia bilang gitu. Terus aku ngerasa, ih anjir itu ular ya, segitu kan. Jadi saya tuh takut gitu loh. Mas jangan jauh-jauh mas jaganya, aku tuh takut loh, saya bilang gitu kan. Jangan takut, kata dia, nggak apa-apa kok, kata dia. Tapi suara dia tuh jauh gitu. Sedangkan saya ini nggak boleh noleh. Nah dari situ saya jalan kan di semak-semak itu, udah nggak pakai apa ya, udah nggak pakai aduh ya namanya, cuma pakai jaket aja gitu loh, ngerasain si minyak itu tuh di kulit gitu kan. Jadi kayak ngerasain ugut kayak jalan gitu di badan ini. Takut banget saya kan, merindingnya memang bener-bener sampai di kulit kepala deh. Sampai dia bilang jangan parno lah, katanya kan, nggak ada kok, aman, dia bilang. Saya kan di belakang, ya udahlah saya fokus aja tuh. Ya tadinya saya ketakutan ya saya ngeyakinin diri saya, udah deh yang saya bawa ini uang gitu aja kan. Jadi saya bawa ini uang, yang saya bawa ini uang, udah gitu. Jadi untuk ngilangin rasa takut saya tadi gitu loh. Nah jalanlah kita itu kan, udah jalan saya tunggu, di orang udah pada di depan semua. Nah setelah di depan semua tuh dia ngomong, ini minyak kamu pasti bawa pulang loh, bukan dibawa sama kita, karena ini kan udah hajatnya kamu. Jadi kamu bawalah minyak ini, nanti setelah kamu di rumah kamu bikinin kopi manis, pahit, teh itu pokoknya ada 5 macam ya, sama susu 5 gelas itu, dia bilang gitu. Kopi manis 1, kopi pahit 1, teh manis 1, pahitnya 1, sama susu ya, dia bilang gitu. Terus di rumah ada apa aja? Nggak
nanti kita jadiin, dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang, Nong, kata ide saya kan, Nong menawar hasil ya, melas ya. Iya deh, amin, mudah-mudahan. Cuma saya minta bersih semua ya hatinya gitu kan, karena saya dengan saya punya niat tujuan ini kan, niat saya mau baik buat siapapun. Saya bisa, kalau bisa saya bisa bantu buat siapapun, saya gitu kan. Itu nggak akan saya makan sendiri, saya bilang. Saya untuk berbagi lah tujuan saya dengan niat saya itu kan. Ya mudah-mudahan saya minta keikhlasan, keriduannya. Ya udah katanya, nah diluskan si pala ini, niatnya bagus, dia bilang gitu. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Iya. Ya datanglah kan siang si Mas Yanto ini. Dia bilang, Nong, lagi apa? Katanya. Enggak, saya bilang, "Nggak lagi apa-apa," katanya. Oh iya, katanya, ini mampir aku boleh? Kata dia, boleh, jalan kopi, kata dia. Mampirlah dia itu, dia kopi. Setelah mampir di situ dia ngopi, ngomong, itu minyak, kata dia, kalau dijadiin, dia bilang gitu, apa najarmu? Mintanya berapa kamu dari minyak? Dia bilang gitu. Ya dapat 3 M, 3 miliar, jangan 3 M, kata dia gitu. Jadi harus disebutin nominalnya, jangan tanggung-tanggung kalau ngomong. Oh jadi maksudnya gimana Mas? Ya seumpama kamu minta 3 miliar, terus dengan nominalnya yang disebut 3 miliar, dengan tujuan kamu, niatnya kamu, di situ harus kamu ngomong gitu. Jangan kamu, ya intinya kamu ada tujuan untuk berbagi ya. Nah setelah di situ datanglah dia, nanti kita kumpul ya, kata dia. Nanti Mas ngejadiinnya di mana? Gak apa-apa tuh, di rumah, dia bilang gitu. Di rumah. Nah setelah di rumah ini pada kumpul lah habis maghrib ya, kumpul. Gimana, udah siap, kembangnya udah siap semua, udah. Tadi di jalan nggak ada kendala kan, katanya. Nggak ada yang ninggal nggak di jalan, nggak ada. Saya bilang, aman ya kamu turun tadi, katanya. Aman kok, udah siap semua lah gitu kan, udah siap, tinggal dijadiin aja tuh sama si bukunya. Nah setelah di situ tuh dia bilang, sini, katanya, mana uang sampel kamu? Uang sampel saya ambil lah, dilihat sama dia. Kamu nih hoki terus ya, katanya. Kalau dapat uang selalu 99, dia bilang gitu. Kalau dapat uang receh, bukan uang receh, dari 100-an, kata dia, kamu selalu angkanya lebih tinggi, dia bilang. 99 dibanding sama mereka kecil, dia bilang gitu. Emang kenapa sih Mas, hoki kamu tuh? Amin, mudah-mudahan ya, saya bilang gitu. Kasihlah di situ, kasihlah sama dia tuh minyak apa nggak tahu di situ kan. Taruhlah di si kardus. Kardus itu kardus kulkas, kan gede banget. Wah katanya, mintanya 3 miliar, jadi katanya kardusnya gede, katanya kan. Ya iya ge Mas, saya gituin kan. Jadi kan biar bisa kebagi semua, saya gituin kan. Tapi saya nggak muluk-muluk, kalau memangnya dikasihnya 2 miliar ya nggak apa-apa, saya gituin kan. Jadi ada lebih banyak kurangnya ya tetap saya mah dengan tujuan saya. Ada lebihnya ya saya mau kasih untuk lansia, saya bilang gitu, sama anak yatim piatu, saya bilang itu loh tujuan saya gitu. Amin, amin ya Nong. Terus Indih juga bilang hasil ya Nong, katanya. Iya, saya bilang menau baik Indih hasil ya. Nah setelah di situ udah ditutup lah si kardus ini kan, gede banget tuh kardus kulkas yang 2 pintu di situ. Kok hawanya udah kayak ada angin masuk ya, kayak ada angin mau masuk itu bus gitu kan. Terus saya bilang, ih lagi merinding amat sih, saya takut. Ada apa sih? Nggak apa-apa, katanya gitu. Nggak apa-apa kok, tenang, katanya. Angin biasa. Itu berusaha untuk nenangin saya ya mungkin ya gitu. Mungkin apa yang saya rasain ya mungkin ada
kali ya di situ gitu loh. Ya mungkin ya minyaknya itu mungkin kan gitu. Dia bilang kayak mana tuh masih itu minyaknya. Iya, bikin kopi lagi ya, ini kan dari semalam kamu bikin lagi kopinya, dibikin lagi lah sama saya ini kan, dan bikin lagi sajinannya terus sama kembangnya saya taruh lah di kardus sini sama uang settle di situ, ditutup sama sejadah. Terus di situ tangan saya suruh masuk, kamu masuk, kamu ikutin apa yang saya suruh ya mas. Terus adalah dibaca sama dia ya saya nurutin kan. Terus di situ yang saya kaget gitu. Saya minta dengan tujuannya saya tuh 3 miliar 2 miliar ya kan yang saya ngomong itu. Terus sama saya tuh ada salah sebut, nah ada salah sebut itu apa ya saya lupa, ada pokoknya ada salah sebut di situ kan. Nah udah ditunggu kata dia, tunggulah kita di depan semua ini udah kayak nungguin, wah kayak mandi uang katanya kan, pada kayak gitu. Kata saya nanti dulu kalau belum hasil jangan dulu lah ngomong-ngomong kayak gitu, saya aja pantang loh ngomong-ngomongnya, saya takut saya gitu kan, hati-hati saya bilang nanti serakah saya gitu ya katanya kan. Tapi senang loh nong hatinya, kata dia semringah katanya kan gitu, mudah-mudahan ya hasil ya katanya, hasil ya. Oh ya kata saya, kok Mbak Dea nggak ikut, kenapa, ada halangan kan dia kerja, dia bilang. Oh, kerja? Emang kerja di mana? Ya sebenarnya kerjanya mah ya kerja malam lah si Dea ini katanya kan. Sempet cerita juga tuh nunggu hasil tadi kan. Terus dia ngomong, sebenarnya si Mbak Dea ini kerja di mana? Jadi dia kerjanya di dunia malam. Kasian lah sebenarnya dia itu janda, dia itu janda, anak 2 atau 3 kayak sekolah semua. Jadi ya dia nekat lah mungkin kerja kayak gitu. Ketemu sama kita ini waktu pas ceritanya saya Yanto katanya kan, kita tuh lagi ngerum, dia bilang ngerum apa, ngerum nyanyi di karaoke, tapi sebenarnya bukan kita orang nyanyi kata dia gitu, cuma numpang tempat aja untuk ngamen, dia bilang gitu. Ngamen gimana sih dek, jelasinnya jangan tanggung, nongkal nggak tahu ngamen, dia bilang gitu. Ya itu ngejadiin duit kelengkeng ini katanya. Oh jadi gimana itu katanya, hasil dapat loh katanya, banyak itu dapat kita orang, pada kemakan kok, pada kemakan semua sebenarnya, tapi yang gede ini loh yang kita belum kemakan, dia bilang gitu. Mudah-mudahan yang kamu hasil kata dia gitu kan, jadi capeknya kamu juga terbayar kan katanya, ya ada kita bisa saling bantunya sama tim kita, dia bilang gitu. Ya udah sih doain aja, dia bilang mudah-mudahan ya hasil. Kalau nyambung lagi nih cerita ke si siapa Mbak Dea ini tadi kan, si kerjanya kerja malam, kata dia di mana itu, di daerah mana, adalah di daerah Teluk Bandar Lampung, dia bilang kerja di situ. Nah si dukun ini ngomong lah sama saya, dia curhat lah kayaknya, itu curhat lah. Jadi ya karena mungkin dia orang tuh kayaknya ada hubungan juga sih ya, dia curhat, dia bilang saya tuh kasihan sebenarnya sama dia, kalau tuh memang dia dari hajatnya kamu hasil katanya kan, kamu mau nggak bantu dia bilang gitu. Bantu apa mas? Bantu untuk dia bisa berhenti dari tempat kerja itu, dia kerjanya kayak gitu lah, dia bilang kan, saya kasihan masa ngasih anak kayak gitu, kamu mau nggak katanya kalau bantu dia, kalau kamu kasih berapa yang dia butuh, saya tanya. Dia waktu itu pernah bilang sama saya cuma minta 30 juta sama buat nutupin utang, dia bilang gitu. Ya taruhlah kata-kata 50 ya, insya Allah saya sanggup. Kalau hasil dari sini kan saya udah ngomong bukan buat saya juga, ada buat untuk saya sedekahkan di luarnya.
ya udah kata dia udah hasil ya kata dia gitu. Pas pertama itu dilihat kan, kok enggak ini ya katanya, nggak ada perubahan apa-apa ya Nong katanya gitu. Apa ya, ada apa mas kesalahannya, ada kesalahan nggak saya gitu kan. Saya kata dia kan, masuklah dia ke kamar itu, jangan ada yang masuk dia bilang gitu. Masuk ke kamar dia ngecek di situ. Terus dia manggil saya, Nong, apa? Sini katanya. Apa? Yang salah ya saya bilang gitu. Apa salah saya gitu kan? Kamu tadi ada yang nggak kebawa ya omongannya katanya gitu. Apa? Dari omongannya kamu kebawa semua gitu kan? Ternyata si nominalnya ini yang nggak saya sebut, jaluk duit ratusan ribu. Berapa ratusan ribunya? Yang nggak dikasih toh kata dia gitu, dia tuh kan. Lah salah ya mas katanya. Ya salah, ini nggak jadi lah katanya. Gimana Ratu mau ngasihnya, orang kamu cuma nyebutin jalur duit ratusan ribu, berapa nominalnya kata dia. Ya kan dia nggak tahu juga ya mau dikasihnya berapa kan gitu. Sedangkan kamu tuh minta tapi kamu nggak ngucap kata dia gitu. Aduh salah ya, salah kata dia. Nggak bisa lah kata dia kan, harus kamu sebutin berapapun itu kata dia gitu. Nggak jadilah sih ini kan, lu udah lelah banget dah gitu kan. Terus saya bilang terus gimana nanti lagi, ya udah katanya nggak bisa katanya kalau untuk di lokasi yang sekarang dia bilang gitu kan. Ada tempat yang bagus nggak dia bilang gitu, dan kiranya sepi lah dia bilang. Duh, gimana ya saya bilang. Terus saya inget kan, ada sih kayaknya saya bilang gitu, tapi di belakang gitu. Tempat siapa? Tempatnya mamang, bibi lah saya bilang gitu, adiknya mak saya gitu kan. Nah setelah di situ coba kamu tanya dulu, ngobrolin dulu gitu. Mau nggak dia kira-kira gitu. Nah, untuk dipinjam dulu tempatnya, karena ini udah gagal. Kamu tuh nggak ada kesalahan, cuman kamu tuh minta nominalnya nggak kamu sebut, cuma kamu tuh minta uang aja. Oh iya ya mas, maaf mas, selama ini juga pertama gitu. Ini nggak apa-apa kok dia bilang. Ini tetap jadi nih kata dia, ini tetap jadi, ini harus jadi dia bilang gitu kan. Ya udah deh saya bilang gitu, udah coba saya nanti ngomong dulu sama bibi saya. Ngobrol lah saya sama bibi saya. Di situ ya dia bilang, Bi, izin dong Bi, saya minta izin dulu buat ini, ada perlu saya bilang gitu. Cuma saya di situ terbuka gitu loh, jadi kan biar yang punya rumahnya juga kan legowo gitu, nerima biar dikasih kelancaran gitu. Nah setelah di situ dapatlah kita tempatnya. Nah, dapat tempat itu, ambil minyaknya, siapin semua, jangan lupa saya minta salon untuk musik dia bilang. Oh iya, saya bawalah salon dari rumah itu kan. Ini nanti kok ngidupin salon mas? Iya, karena sekali ini dia gagal, jadi saya harus mancing dia bilang. Saya harus mancing. Nah diputerlah musik itu. Oh malam, saya bilang malam ya mas? Iya. Wah musiknya mintanya yang gede kan, bukan gede bener, namanya di warga kan. Saya ngerasa risih gitu. Aduh saya bilang gitu kan, gak enak kan, musiknya juga musik tariannya ular saya gituin kan. Oh tariannya kayak gini ya mas? Iya katanya. Udah kamu fokus aja, dia bilang gitu kan. Kamu fokus aja, kamu liatin saya, kamu di belakang saya dia bilang gitu kan. Jadi saya tuh disuruhnya kayak gini, tapi di pundak saya sama pundak dia nempel. Pundak saya sama pundak dia nempel, terus kita tuh kayak gini posisinya. Jadi si kardus itu sama si minyak itu udah di samping saya. Nah nanti kamu saya tinggal ya dia bilang gitu. Kamu tetap ingetin nominalnya, niat dan tujuannya. Di situ kamu harus ngomong kata dia kan. Iya. Jadi saya tuh
ditutup, kamu matanya saya tutup aja ya, dia bilang gitu kan, biar nggak buka melek dia bilang gitu kan. Tapi saat aku lemas, aku tuh merinding aja di situ tuh kan, hawanya tuh udah lain gitu loh. Yang saya masukin di kamar itu tuh memang kamar gitu loh, tapi saya kayak ngerasa di dalam goa gitu, saya tuh ngerasanya gitu. Terus udah nggak apa-apa kata dia kan, fokus aja kata dia. Iya ya, nah di situ ditutup ya matanya sama saya. Nanti setelah saya lepas, saya tutup pintu, saya kunci dari luar, kata dia, kamu jangan lepas dari rokok, dia bilang. Kamu harus ngerokok terus ya, dia bilang. Ya walaupun sebatang habis nggak apa-apa kata dia gitu. Tapi ya kamu isep aja rokok itu, dia bilang. Iya iya. Jadi saya duduk dengan posisi saya sila, terus rokok itu hidup. Yuk, udah kayak saya tuh lagi ritual gitu kan, bener-bener kan. Nah di situ posisi saya duduk sila, rokok saya hidup, saya sambil ngerokok, mata saya diikat. Di situ udah kayak ada yang Noel kan, kayak ada yang Noel lah. Perasaan saya tuh udah kayak dikelilingin ya, kelilingin saya di tengah itu, kayak ada orang gede tinggi juga. Apa ya, saya bilang gitu kan, tapi ya udahlah gitu kan saya suruhnya sambil istighfar aja, buat istighfar katanya gitu. Ya udah saya turutin aja, tapi yang namanya pikiran kita tuh kan karena kayak ngerasa terganggu kan, kayak hawanya tuh mistis gitu loh. Dia takut banget sih gitu kan, cuman hawa takut itu nggak hilang gitu, bener-bener saya tuh takut gitu. Itu kayak kayak di sekeliling saya tuh bener-bener apa ya, ya tuh kayak ular, pokoknya yang saya rasain itu kayak ular gitu loh gitu. Terus ada yang Noel, ada yang apa, tapi saya tetap diingetin kan, istighfar. Jadi di luar itu mereka yang nungguin itu ya sambil baca doa gitu loh, ngurung saya di kamar itu. Nah setelah saya sebutin semuanya, itu jadi kayak meledak gitu loh, meledak si minyak ini gitu, dak gitu kan, tapi beneran jadi gitu. Saya kalau inget itu ya memang bener kayak uji nyali saya gitu loh, mental saya loh gitu kan. Kayaknya udah, walaupun saya takut saya beraniin gitu loh. Tapi ya memang nyatanya namanya perasaan itu bukan perasaan, tapi memang bener-bener gitu ada gitu, di situ tuh ada gitu. Nah meledaklah si minyak ini tadi di situ, kayak ada yang belambur kertas gitu, ditutup, langsung dipanggil saya ini kan, udah katanya kan gitu. udah katanya. Langsung dibuka, langsung saya tuh ditarik. Saya tuh langsung ditarik dari kamar ini. Ya namanya saya lagi duduknya sila lama kan gitu, sampai megang rokok juga kan gitu. Jadi kram kan, saya tuh langsung ditarik lah sama si dukun ini kan. Aduh saya bilang gitu kan, langsung ditarik, langsung ditutup lah pintu itu, langsung dikunci. Sampai besok jangan ada yang masuk ke kamar ini ya, dia bilang gitu. Iya. Terus saya tuh udah keringet dingin, udah pucet saya tuh di situ kan. Terus senyumlah si dukun ini tadi kan, dia bilang, weh hebat gue tuh Dok, katanya kan. Termasuk kamu berani lo, katanya bilang gitu kan. Termasuk kamu tuh berani lo, katanya. Terus dia masih takut aja, sampai gak pernah jadi, dia bilang gitu. Aku ngerasa ini hasil, kata dia gitu. Aku tahu ini hasil, dia bilang gitu. Ya mas, mudah-mudahan ya, saya bilang gitu. Saya nggak mau banyak ngomong gitu loh, cuma kan saya udah gemeter gitu loh, saya ngerasain betak itu, pecahan itu gitu kan, ternyata setelah kita nunggu besok ini jangan ada yang buka, siapapun jangan ada yang buka ya, dia bilang gitu. Ini kunci kamu yang pegang, kamu yang punya hak, dia bilang gitu kan. Tapi kamu juga nggak ada izin kalau nggak saya nyuruh, dia bilang gitu. Ya mas, saya gitu. Ya saya tuh mandi keringet ya di dalam itu. Terus ngerasain ya ampun, apa yang kamu rasa di dalam itu? Wah anjing, saya bilang, kok nanyanya kayak orang ini, saya bilang kayak orang nggak punya dosa, saya gituin kan. Terus minum, dikasih minum segelas itu saya masih kurang gitu. Dengan saya tuh udah napas saya ngos-ngosan gitu kan, pas saya kayak dikejar-kejar gitu loh. Mas sebenarnya di dalam itu apa sih, saya bilang gitu kan. Itu yang meledak itu apa, saya bilang.
ngomong, nanti kita tinggal lihat aja nanti besok hasilnya, dia bilang gitu. Nah besok sore, bukan besok siangnya, sekitar jam 10 dia dateng, kita kumpul semua di rumah bibi itu. Dia bilang kayak gini, mana kuncinya, dia ambil wudhu semua ya, dia bilang ambil wudhu lah kita ini kan, bersih lah. Nah ini mang masuk pas jam 12 itu, pas jam 12 itu dia masuk, dia panggil saya. Dia sempat lama juga sih sebenarnya, dia itu masuk di kamar itu masuknya lama gitu loh, baru dia panggil saya. Setelah dia panggil saya itu, apa mas gitu, sini kata dia gitu, masih ditutupnya apa si sejadah itu, kardus tinggi gitu, apa kamu nyium apa katanya kan, mas ini pecah-pecahan semua ya, saya ini pecah-pecahan semua ya, saya bilang gitu ya. Iya, itu pecahan kopi, teh, susu, itu gelasnya dia bilang, sama minyaknya dia bilang. Apa mas Pandan, kamu mau lihat dia bilang. Ya Allah, mudah-mudahan hasil, saya gitu kan. Dilihat lah sih, dilihat sama saya tuh. Allahu Akbar, alhamdulillah itu jadi uang itu bener-bener merah semua, nggak ada yang warna biru. Ini apa mas, beneran mas, mas ini beneran mas, yo kata dia, hasil kamu ya, dia bilang gitu. Kamu minta berapa katanya, kemarin saya mintanya 3 miliar, tapi saya nyebutnya 2 miliar. Wes nggak apa-apa kata dia, hasil kamu kata dia kan, hebat kamu ya kata dia bilang gitu. Nah di situ, tapi si minyak ini utuh, si minyak ini. Nah ini minyak katanya kan, kamu ambil. Nah kamu ambil, kamu simpan baik-baik dulu katanya, kamu amanin. Nah diambillah sama si Ucun ini, diambil sama dia sekitar 1.500.000 ya, atau 2 juta yang dia ambil, 2 juta dia ambil. Nah ini nanti kita bikin buat among-among ya, dia bilang gitu. Among-among apa aja, among-amongnya bikin ini aja, telur rebus, bikin nasi tumpengnya kalau nggak bikin kuning putih juga nggak apa-apa, tapi dibikin nasi tumpeng. Oh iya, sama bikin urap, ikan asin kata dia kan, jangan ada yang berbentuk nyawa, dia bilang gitu. Oh jadi sayur-sayuran kayak gini aja ya mas, iya katanya. Nah ini untuk yang belanja katanya kan, ini buat beli rokoknya, katanya beli aqua, udah nanti kita bacakan, dia bilang gitu. Nah bacakanlah kita hari itu tuh. Nah si Mbak Dea ini saya tanya, Mbak kata saya, kok kamu nggak kesini, saya bilang gitu. Mbak tolong ya Mbak, bisa nggak bisa Mbak tuh harus datang ya, saya bilang gitu kan. Mbak ini buat Mbak juga, saya bilang gitu kan. Enggak lah, udahlah jojong-jojongan aja kamu orang, dia bilang gitu. Kata saya, kenapa ini ya Allah, jangan jadi kendala lah, saya bilang gitu. Mbak jangan jadi kendala, saya bilang kan, tujuan saya baik loh, saya bilang gitu kan, buat kita loh ini, saya gituin kan, upah capek kita tuh terbayar loh Mbak, saya bilang gitu kan. Pokoknya bisa nggak bisa saya minta Mbak tuh datang ya, saya bilang gitu. Nggak tahu lah, nanti lihat nanti gitu jawabnya si P judes. Udahlah saya diem kan, saya nggak mau jadi ada kesalahan apapun ya bikin saya kan, saya nggak serakah kok, walaupun saya ada ngerjain sendiri, saya kan ada buat bantu dia, saya bilang gitu. Saya lo mau ngangkat dia juga gitu. Karena si mamang tuh ngomong, apa saya datengin aja ya katanya gitu. Ya udah Kang, kalau bisa datengin aja ke rumahnya, saya minta tolong. Pokoknya bisa nggak bisa, harus bisa datang ke sini, harus bisa kumpul di sini sama-sama, saya gitu. Ya udah, pinjam motor dulu dia bilang. Saya kasih lah kunci kan, saya kunci itu dia langsung jalan. Datang ke situ nungguin katanya, datang ke situ nungguin di mobil
kenapa harus bawa-bawa buah, dia bilang gitu. Walaupun itu najarnya si Nong juga kan sama aja, tuh juga ada buat nolong lu loh mbak, kata dia kan. Percaya deh katanya, itu tuh udah hasil loh katanya gitu kan. Kita tuh benar-benar ngerayu si Mbak Dea ini untuk ayo bareng-bareng gitu loh, bareng-bareng ayo loh gitu loh, maksud saya tuh kan. Nah nyatanya enggak, datang dia pulang itu dia sendiri kan. Mbak Dea tuh nggak ikut. Aduh Nong katanya, nggak bisa dia bilang. Dia tetap nggak bisa, dia bilang tetap nggak bisa. Katanya jojong aja, dia bilang gitu. Nah si Inde ini neprak lantai sambil mengucap, nah emang itu yang gua mau katanya kan, orang serakah kayak gitu kamu dibagi katanya. Aduh saya nepak dada kan, ya Allah kata saya, capek ini, saya bilang gitu kan. Waduh capek ini Dek, saya bilang kan. Terus iya ya kelalaian. Terus dia langsung ngomong, udah katanya gimana si Deanya bisa nggak datang, dia bilang gitu kan. Nggak bisa mas, dia bilang dia nggak bisa datang, dia bilang ada kendala, malah dia ngomongannya kayak nggak suka. Kan kamu orang yang ngejadiin, kenapa harus bawa buah. Nah setelah dari situ ya udah kita balikin minyak itu ke tempatnya. Setelah dari situ duit itu nggak ada nyatanya, hilang, jadi buyar semua di situ. Jadi cuma ada dapat capeknya aja. Itu pengalaman saya ya, capek banget. Saya cuma dapat capek, bukan sehari 2 hari saya ikut, minimal ada sebulan lebih lah kayak ikut. Ada berapa? Sebulan? Ada sebulanan, ada 1 bulan. Oke, berarti intinya nggak berhasil ya teh? Nggak berhasil karena ada kendala dari si Mbak Dea itu yang dia nggak mau hadir. Oke. Ada pesan-pesan moral nggak teh? Ya kalau pesan saya sih, ya kalau bisa nggak usah coba-coba deh. Oke, terima kasih Teh Maya telah membagikan kisahnya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah musafir Lampung Selatan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.